program studi pendidikan agama Islam dari kelas 6G dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Dina Rahmadayanti dengan NIM 2012 30156 dan rekan saya Rika Istiani dengan NIM 2012 30169. Di video kali ini kami akan membahas mengenai maslahat dan musawarah yang kami kutip dari salah satu kitab Wahbah Zuhairi. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Nah, di pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian maslahat dan musawarah secara bahasa dan istilah. Yang mana secara maslahat bahasa itu disebut solaha yasluhu yang berarti baik, bermanfaat, dan tepat guna, atau bisa disimpulkan sesuatu yang mendatangkan suatu kebaikan dan keselamatan. Adapun musawarah secara bahasa yaitu arsala yursilu yang berarti dilepaskan dan tidak terikat, atau kita simpulkan tidak ada dalil khusus dari syarak yang mengakui atau membatalkannya, sehingga dapat kita simpulkan untuk maslahat dan musawarah kedua-duanya yaitu suatu kemaslahatan yang tidak terikat oleh dalil khusus dari syarak, tidak ada nas yang secara eksplisit mengakui maupun membatalkannya, namun sejalan dengan tujuan syariat Islam. Nah, adapun pengertian dari maslahat dan musawarah secara istilah dalam kitab Wahbah Zuhairi itu ada 3 definisi, yaitu menurut yang pertama Al-Khawarizi, yang mana maslahat itu secara istilah menjaga tujuan syarak dengan menolak kerusakan dari makhluk. Nah, menurut yang kedua yaitu Imam Al-Ghazali yang mana dari beliau menarik manfaat atau menolak mudarat demi terpenuhinya tujuan makhluk sesuai kehendak syarak. Dan yang ketiga yaitu Ibnu Barahan, yang mana sesuatu yang tidak bersandar kepada dalil umum atau kulli maupun khusus atau juz'i. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan kaidah fikih atau usuliyah. Yang pertama yaitu bersumber dari Al-Quran, ada dari Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang berarti dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasannya itu Islam diturunkan sebagai rahmat dan setiap hukumnya harus memberi kebaikan bagi setiap manusia. Nah, sumber yang kedua yaitu dari sunnah. Dan sunnah adapun contohnya itu seperti dalam hadis utama yang sering kita dengar yaitu la darara wa la dirara, yang berarti tidak boleh ada kemudaratan dan tidak boleh saling merugikan. Di hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, yang mana hadis ini tuh adalah salah satu hadis yang paling fundamental dalam fikih Islam. Ia juga menunjukkan bahwa menolak mudarat adalah suatu kewajiban syariat, dan prinsip inilah yang menjadi inti dari maslahat musawarah. Sumber hukum yang ketiga yaitu berdasarkan kaidah fikih atau usuliyah. Nah, ada beberapa kaidah yang disebutkan dalam sumber hukum ini. Yang pertama yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang kedua yaitu kemudaratan harus dihilangkan. Yang ketiga menolak kerusakan lebih diutamakan dari menarik kemanfaatan. Yang keempat yaitu hukum asal, segala sesuatu adalah diperbolehkan. Dan yang terakhir yang kelima yaitu kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatannya. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu macam-macam dari maslahat yang ditinjau dari segi kualitas dan pengakuan syarak. Yang pertama yaitu ditinjau dari pembagian maslahat dan kualitas, itu ada 3. Yang pertama ada ru'yah, yaitu merupakan kemaslahatan
tidak menjadi binasa. Contohnya seperti rusak sholat musafir. Dan yang ketiga yaitu at-tasmiyah, yang mana kemaslahatan merupakan sifat untuk penyempurnaan keindahan akhlak dan peningkatan kualitas hidup dan akhlak manusia. Dan apabila hal tersebut tidak ada, maka kehidupan manusia kurang sempurna namun tidak rusak. Contohnya seperti bertaharah dan adab. Yang kedua yaitu pembagian menurut pengakuan syarak. Nah, di sini pengakuan menurut syarak ini pun juga terdapat ada 3. Yang pertama yaitu al-mu'tabar. Nah, al-mu'tabar ini menjadi dasar kias, merupakan menjadi dasar kias dikarenakan ada dalil khusus yang mengakuinya. Contohnya seperti haramnya khamar karena merusak akal pikiran. Dan yang kedua yaitu al-mulkhar, yang mana merupakan tidak bisa dijadikan sumber hujjah karena ada dalil khusus yang menolaknya. Contoh seperti pendapat yang bertentangan dengan nas. Dan yang ketiga yaitu al-mursal atau maslahah dan mursalah. Nah, disinilah menjadi tempat atau wilayah ijtihad para ulama karena tidak ada dalil khusus yang mengakui sehingga maupun membatalkannya. Poin yang keempat yaitu pendapat para imam mazhab. Di sini ada 4 imam mazhab yang menjelaskan atau berpendapat tentang maslahah dan mursalah. Yang pertama yaitu Imam Syafi'i sendiri lebih berhati-hati dalam memilih maslahah dan mursalah karena maslahah mursalah ini berdiri dengan sendiri. Tetapi ke masalah prinsip-prinsip umum syariat atau khuliyat, beliau tetap menerimanya tetapi menyebutnya sebagai qiyas bukan sebagai maslahah dan mursalah. Yang kedua yaitu Imam Malik. Imam Malik ini lebih luas dalam menggunakan maslahah mursalah. Sebagai syaratnya yang pertama yaitu nyata atau hakikiyah, yang kedua umum atau kuliah, dan tidak bertentangan dengan nas. Yang ketiga yaitu Imam Hanafi atau bisa disebut Imam Abu Hanifah. Beliau menggunakan kemaslahatan ini lewat jalur ihtisan, dan istihsan sendiri 9/10 dari ilmu fikih. Yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hambal atau bisa disebut Imam Hambali. Mazhab beliau lebih banyak dalam menggunakan atau menerapkan maslahah dan mursalah. Seperti pendapat para ulama Ibnu Daqiq, Imam Malik, dan disusul Imam Ahmad, beliau lebih luas dalam menggunakan maslahah dan mursalah. Selanjutnya yaitu poin kelima, analisis dan contoh penerapan dalam maslahah dan mursalah. Selanjutnya yaitu poin E, contoh penerapan maslahah dan mursalah. Yang pertama yaitu pengumpulan Al-Quran atau mushaf masa Abu Bakar. Seperti sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr juz 15 ayat 9 yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya itu sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ini adalah contoh paling sahih dalam maslahah dan mursalah. Tidak ada nas yang memerintahkan, tetapi maslahahnya nyata, umum, dan selera dengan tujuan syariat, bahkan menjadi ijma' para sahabat. Yang selanjutnya yaitu hukuman 80 cambukan bagi peminum khamar yang sudah dijelaskan pada surah Al-Maidah juz 5 ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisiru fajtanibu. Yang artinya yaitu wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, dan mengundi nasib setelah perbuatan keji dari perbuatan setan, maka jauhilah. Yang selanjutnya yaitu perbandingan pendapat 4 imam mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Malikiyah. Secara istilah yang digunakan yaitu maslahah mursalah. Secara sikap paling tegas dalam menerimanya. Yang kedua, mazhab Hanabilah. Istilah yang digunakan yaitu
Dalam secara sikap, ia menerima secara luas. Yang ketiga yaitu mazhab Hanafiyah. Istilah yang digunakan istihsan atau munasib mursal. Secara sikap ia menerima secara inti. Yang keempat yaitu mazhab Syafi'iyah. Istilah yang digunakan qiyas atau maslahah mulaimah. Sikap yang digunakan secara umum. Sekian video penjelasan masalah dan musalah dari kami. Maaf atas kekurangan dan kesalahan selama penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum